Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapi dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Kak Dewi berharap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Pagi ini Kak Dewi ditemani oleh kakak-kakak dari sektor pelayanan 8. Nah, ada Kak Anita, Halo. Kak Maria, Kak Fitri, Halo. dan Kak Christine. Hai. Sebelum kita masuk dalam ibadah, Kak Dewi dan kakak-kakak sektor pelayanan 8 mau ajak adik-adik untuk berdiri dan kita akan menyanyi satu lagu. Judulnya, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil
Adik-adik, sekarang kita masuk dalam ibadah. Kak Dewi mengundang adik-adik untuk berdiri dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 338, Mari Bersukaria Datang Kepadanya. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita tetap berdiri ya. Kita akan membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur pasal 134 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kakak-kakak akan membacanya secara silih ganti. Puji-pujian pada malam hari. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, adik-adik, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 204 bait yang pertama dengan judul Mari Menjadi Penjala Orang. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab. Kanita mengajak adik-adik untuk berdiri, kita akan berdoa sebelum membuka Alkitab. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar Roh Kudus Tuhan turun di atas kami, biar kami mengerti firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Biarlah kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan, dan kami boleh tahu apa yang Tuhan inginkan kami perbuat melalui firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi ini diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah berita firman Tuhan.
Follow me, and I will make you fishers of men. Come here after me, and I will make you to become fishers of men. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak senang bisa bertemu dengan adik lagi. Meskipun imbanya masih online, kakak berharap adik-adik dengan keluarga sehat juga ya. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20 tentang penjala manusia. Adik-adik tahu tidak, orang yang pekerjaannya menjala ikan itu disebut apa? Iya betul adik-adik, itu disebut nelayan. Nelayan pekerjaannya tuh menangkap ikan dan yang menggunakan jala. Ada yang tahu gak adik-adik jala itu apa? Nah, kakak ada gambarnya loh. Nah, adik-adik ini disebut jala, alat yang bisa membantu nelayan untuk menangkap ikan. Terus apa ya hubungannya jala dengan pembacaan firman Tuhan hari ini? Jadi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita kakak-kakak dan adik-adik bukan untuk menjadi penjala ikan, tapi menjala manusia yang tentunya menggunakan jala, yang tidak menggunakan jala ya adik-adik. Kita akan menjadi penjala manusia seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dengan menggunakan seluruh kemampuan kita. Bagaimana sih Kak caranya? Kalian dapat menjadi penjala manusia cukup dengan apa yang ada pada diri adik-adik. Contohnya, adik-adik bisa berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman. Adik-adik juga bisa berbagi kepada sesama, dengar-dengaran kepada orang tua, guru, dan kakak-kakak layan, dan juga bisa memuji Tuhan dengan suara yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Masih banyak lagi contohnya, kira-kira kita bisa nggak yang melakukannya? Tentu bisa dong, adik-adik. Ketika kita memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam diri kita, hendaknya kita lakukan sebaik dan seturut kehendak Tuhan. Ya, sekalipun harus mengorbankan jam bermain adik-adik dengan teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah meninggalkan semuanya untuk hadir dan menebus dosa-dosa adik-adik dan kakak-kakak. Oleh karena itu, ayo bersama-sama kita melayani Tuhan, karena aku dan kamu dipanggilnya untuk terus memujinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Kanita percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita sudah menonton satu video tadi. Videonya tentang apa? Tentang Yesus yang memanggil murid-murid yang pertama. Nah, sebelum masuk dalam cerita, Kanita mau tanya dulu sama adik-adik. 1. Apa sebutan bagi orang yang pekerjaannya memeriksa orang sakit, lalu membuat resep obat? Apa?
Dokter, iya benar, pintar. Yang kedua, apa sebutan bagi orang yang pekerjaannya masak untuk orang lain di restoran? Apa? Koki, ya benar. Yang ketiga, apa sebutan bagi orang yang pekerjaannya melaut, mencari ikan di laut menggunakan jala? Apa coba? Iya, nelayan. Ya, benar. Apa hubungannya ya cerita kita tadi dengan nelayan? Nah, di Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang sudah kita baca tadi, perikopnya berjudul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Di video tadi adik-adik lihat nggak? Ada 2 orang di tengah danau Galilea yang sedang menebarkan jala. Apa sih jala? Kanita ada gambarnya ya, jala seperti itu. Jadi kayak jaring itu nanti dilempar di tengah air, ditarik, akan mendapatkan banyak ikan. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan di sepanjang danau Galilea, dilihatnya di tengah ada 2 orang yang sedang menebar jala. 2 orang laki-laki. Yang satu bernama Simon dan yang satu bernama Andreas. Mereka bersaudara. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Terus mereka bereaksi seperti apa? Hah? Ngapain? Enggak, orang lagi nebarin jala, mau dapat ikan banyak. Enggak, ntar dulu ya, ntar dulu Tuhan. Saya mau nebarin jala dulu, dapat ikan tuh, lihat di bawah banyak. Mereka begitu enggak? Ternyata enggak. Mereka turun dari perahu, mereka menepi, lalu mereka turun ikut sama Tuhan Yesus. Nah, sesudah mereka ikut sama Tuhan Yesus, menyusur lagi tuh di sepanjang danau Galilea. Ketemu lagi 2 orang. Ternyata 2 orang ini juga bersaudara. Sedang apa mereka? Sedang membereskan jala di dalam perahu. 2 orang laki-laki ini juga ternyata bersaudara. Namanya, yang satu bernama Yakobus, yang satu lagi bernama Yohanes. Tuhan Yesus juga mengajak mereka, panggil, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Terus mereka, enggak orang lagi beresin jala, lagi sibuk, disuruh ikut. Begitu enggak? Enggak. Mereka ikut sama Tuhan Yesus. Mereka semangat ikut sama Tuhan Yesus. Artinya apa? Keempat orang ini, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka taat loh sama Tuhan Yesus. Mereka mau, mereka nggak pikir-pikir dulu. Ngapain ya? Ikut? Enggak. Ikut? Enggak. Ikut aja kali ya? Enggak, mereka nggak pikir 2 kali. Mereka langsung jalan, ikut sama Tuhan Yesus dengan semangat. Padahal mereka nggak tahu mau ngapain. Tugasnya aku ntar apa? Penjala manusia, suruh apa ya? Mereka nggak pikir 2 kali, tapi mereka taat dan patuh pada perintah Tuhan Yesus. Nah, kan kita mau tanya sama adik-adik. Di rumah ada mama, ada papa, mungkin ada yang tinggal sama oma, sama opa. Kalau adik-adik mendengar suara ada yang panggil nih di luar nih, dengar sih suara mama, tapi adik-adik lagi di dalam, lagi ngapain? Oh, abis sekolah, udah sekolah online, udah kelar, kita lagi main handphone. Anita, tolongin dong, mama mau masak, kurang nih minyak gorengnya, beliin dong ke sebelah ke warung. Ya, iya mah, bentar. Mama nungguin, mana ya katanya, mama udah di dapur nih. Anita mana? Katanya kamu mau tolongin mama, beliin minyak goreng. Iya bentar ma, bentar lagi. Tadi yang bentar sekali, udah 2 kali. Mamanya tanya, waduh ini kemana? Saya mau goreng tempe, katanya gitu. Itu hal yang baik dilakukan? Baik nggak? Tidak baik ya. Seperti keempat orang tadi yang Tuhan Yesus panggil. Begitu dipanggil, dengar, datang, lakukan apa yang mau Tuhan perintahkan kepada mereka. Datanglah, maaf tadi aku lagi pegang HP, mama tadi mau minta dibantuin apa? Iya nih, beliin minyak goreng dong ke sebelah. Oh iya mah, aku beliin. Pergi ke warung, kasih minyak gorengnya sama mama. Ma, aku main HP lagi boleh?
Iya boleh, silakan. Setengah jam lagi ya main HP, oke mah, terima kasih. Ya, itu hal yang baik yang Tuhan Yesus mau kalian lakukan. Lalu, contoh lagi. Ini lagi seneng-senengnya pada main sepeda. Wah, main sepeda dari jam 3:30 sore. Udah 4:30, mamanya udah panggil-panggil. Anita pulang, udah mau hujan. Dengar tuh, lihat tuh ada geluduk. Bentar mah, mau puter-puter dulu. Sekali aja mau puter ke gang belakang. Oke, mama tungguin. Puter ke gang belakang. Udah nyampe depan rumah, pulang, mandi. Sekali lagi mah. Yang sekali tadi jadi 2 kali. Mamanya nungguin. Nah, begitu nyampe di gang belakang, tik. Hujan. Wah, cepet pulang. Sampai rumah basah kuyup. Udah basah kuyup. Nah, kan tadi mama bilang apa? Dengar kalau mama bilang pulang cepetan, udara sudah gelap, hari mau hujan. Sampai rumah basah kuyup. Biasanya kalau sudah basah kuyup apa? Dingin. Sudah dingin apa? Pilek. Terus batuk. Bagus? Enggak. Makanya dengar nasihat dan perintah orang tua, ya. Itu yang Tuhan mau kita perbuat. Nah, sekarang hari ini judulnya tentang panggilan dan pengutusan. Apa sih panggilan? Sini. Iya, panggil, benar. Tuhan Yesus juga memanggil kita, memanggil adik-adik. Melalui apa? Melalui tugas-tugas kita. Tugas kita apa? Sebagai seorang Kristen, tugas kita apa? Wajib beribadah kepada Tuhan Yesus. Ibadah melalui apa? Ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Secara online. Mah, males. Besok aja ya. Hari Senin kan boleh, kan bisa dilihat. Tidak boleh. Tetap ada waktunya. Ibadah hari Minggu pelayanan anak online GPIB dimulai jam 8 pagi setiap hari Minggu. Dibangunin buru-buru, bangun, Anita bangun, udah jam 7:30. Mantuk mah, tadi malam nonton sampai malam. Baik? Tidak baik. Meskipun ibadahnya online, kita harus tetap bersiap-siap. Mandi, pakai baju yang rapi, pakai baju yang sopan, lalu siap-siap untuk ibadah secara online, memuji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dengar panggilan Tuhan, dengar kata-kata dan nasihat dari orang tua, itu yang Tuhan mau. Seperti keempat orang yang tadi dipanggil Tuhan di Danau Galilea. Siapa tadi namanya? Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ya, jadi inti dari cerita kita hari ini, dengar panggilan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang Tuhan mau dan menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa sih? Kita nggak tahu nih. Aduh, di panggilan Tuhan suruh apa sih? Nah, adik-adik punya ini di rumah? Sabda Bina Anak Harian. Ini yang dapat menjadi panduan adik-adik membaca firman Tuhan setiap hari. Mendengar panggilan Tuhan melalui Sabda Bina Anak Harian. Kemudian baca Alkitab. Di situ panggilan dan nasihat yang Tuhan berikan buat kita. Ya, Kanita percaya adik-adik dapat melakukan hal yang baik, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati banyak orang, terutama menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu. Adik-adik di kelas TK nanti akan mendapat fotokopi seperti ini dari kakak-kakak layan di masing-masing sektor. Tugasnya adalah menarik garis gambar sikap yang membuat Tuhan Yesus senang. Di sini ada 4 gambar. Dilihat yang mana gambar yang membuat Tuhan Yesus senang, lalu tarik garis. Ya, sesudah itu boleh diwarnai gambar Tuhan Yesusnya. Demikian adik-adik. Aktivitas untuk anak-anak di kelas kecil dan kelas tanggung. Kali ini kita butuh kertas berwarna ukuran 15 x 15 cm, pensil warna, gunting, dan lem. Di sini ada alat peraga juga yang nanti akan dibagikan oleh kakak-kakak layan di masing-masing sektor. Yang pertama kita akan melipat kertas berwarna ini. Adik-adik perhatikan ya. Dilipat begini, buka, kemudian
Kemudian buka, dilipat ke sisi yang satunya. Buka lagi, dilipat ke sudut yang berbeda seperti ini. Sesudah itu kita lipat ke tengah. Kita lipat ke tengah. Lipat menjadi 2. Baru kita lipat ke tengah lagi. Jadinya seperti ini. Kita lipat ke atas. Nah, ini lipat dulu ke bawah. Kemudian lipat kecil saja ke atas. Masukkan ke dalam sini. Jadinya seperti ini. Ya, ini sudah selesai. Kita sisihkan sebentar. Gambar-gambar yang ini adik-adik warnai. Lalu dipotong kecil-kecil sesuai bentuknya. Seperti ini. Kemudian gambar pantai ini diwarnai. Sesudah diwarnai yang ini, perahunya kita tempelkan ke gambar yang sudah diwarnai. Tempelkan seperti ini, langitnya diwarnai, bukit, laut, dan daratan. Gambar-gambar yang tadi yang sudah diwarnai dan dipotong, adik-adik tempelkan di sini. Sesuai dengan cerita kita pagi ini, ada 2 orang yang di perahu, diselipkan di sini. Ada 2 orang juga yang sedang menebarkan jala di perahu, ada 2 orang yang sedang membereskan jala di daratan. Jadinya seperti ini. Untuk merespon firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyi dari Kidung Ceria 301 bait pertama, Ku ingin berperangai. Kidung Ceria 301 bait pertama, Ku ingin berperangai. Adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa yang kudus, kembali kami hadir dalam hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menyampaikan doa kami melalui doa syafaat ini Tuhan. Tuhan, kami ingin mendoakan gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan, agar berkembang lebih lagi Tuhan, dan jemaat-jemaatnya pun akan selalu setia, taat, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami percayakan semua gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur menjadi anak Indonesia. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden untuk memimpin kami, rakyat Indonesia, dengan adil dan bijaksana, bersama-sama dengan para menteri, kepala daerah, sampai RT. Berkati TNI dan Polri untuk menjaga NKRI agar aman dan tentram. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 agar segera hilang. Berkati para petugas yang menangani COVID-19, korban bencana alam, dan korban pandemi COVID-19. Tuhan beri mereka kekuatan dan kesabaran. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Shalom semuanya, saya akan mendoakan orang sakit yang di rumah sakit ya. Saya berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolong sembuhkan orang sakit yang di rumah sakit, walau di rumah ya Tuhan. Sembuhkan mereka, jaga kesehatan mereka. Tuhan berikan mereka untuk kesehatan biar tidak sakit ya Tuhan. Makasih Tuhan, Tuhan sudah mau menjaga mereka dan keluarganya mereka biar sehat selalu, tidak sakit ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, amin. Tuhan Yesus, di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau menaikkan doa kami untuk orang tua kami, untuk oma opa kami, untuk seluruh keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pekerjaan, untuk berkat yang Tuhan berikan bagi orang tua kami, bagi keluarga kami. Biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi mereka, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan selalu, dan juga memberikan mereka kesehatan selalu untuk dapat bekerja dengan baik. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan memiliki keluarga yang baik bagi kami. Tuhan memberkati kakak adik kami, oma opa kami, dan seluruh keluarga besar kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205 bait yang pertama. Aku suka membagi. Kidung Ceria 205 bait yang pertama, aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik boleh berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hanya sedikit yang bisa kami berikan kembali kepadamu ya Tuhan. Berkat kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami agar dapat berguna untuk pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam warta Pelkat PA. Adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Jika sudah dikerjakan, jangan lupa difoto. Kemudian dikirimkan kepada kakak layan di sektor masing-masing. Paling lambat hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, jam 20 waktu Indonesia Barat. Supaya aktivitas adik-adik dapat ditampilkan di IMPA di minggu depan. Untuk persembahan yang tadi sudah dikumpulkan, bisa adik-adik titipkan ke papa dan mama supaya bisa diberikan kepada kakak layan atau presbiter di sektor untuk diserahkan ke gereja. Kami kakak-kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan kepintaran bagi semua yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, ingat ya pesan kakak-kakak layan tadi di dalam cerita. Jadilah anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada oma opa, kepada guru di sekolah. Tuhan Yesus senang dengan anak-anak yang mendengarkan nasihat dan perintah orang tua, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Kakak mengundang adik-adik berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 199 bait 1. Kidung Ceria 199 bait 1, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Kak Anita mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan pagi ini untuk bersama-sama beribadah online. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada orang tua, terutama dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan itu semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.